Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amal ba'du. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Baik yang menyaksikan acara kolak ini dari saluran TVmu, YouTube channel ataupun saluran lainnya, semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga diberikan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Amin. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Bunga seruni kuning keemasan, mekar merekah di taman kota. Jumpa lagi di Tadarus Ramadan untuk meningkatkan wawasan agama. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di kolak edisi khusus yaitu Tadarus Ramadan, di mana kita akan membahas tema-tema terkini, isu-isu populer yang akan kita kaji dengan pendekatan melalui Al-Quran, dari sudut pandang as-sunnah dan juga ilmu pengetahuan. Selain itu kita juga akan membahas mengenai peristiwa penting dan akan kita kaji juga dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi yaitu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MID. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat Vini, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan senang sekali bisa kembali menyapa pemirsa TVmu nih Prof ya. Dan kali ini kita akan membahas tema pemirsa mengenai saving for caring. Wow, ini tampak menarik sekali nih bahasan ini Prof. Seperti apa nih saving ini kan menyimpan ya Prof ya, dan for caring ini caringnya ini nih yang seperti apa nih Prof? Silakan. Ya Prof. Baik, jadi saving itu kan artinya menabung ya, berhemat. Iya, berhemat. Ya, jangan boros, saving itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan misalnya puasa ini Vini, kalau kita tidak sedang berpuasa ya di luar bulan Ramadan itu kan kita makan siang. Normalnya 3 kali ya, 3 kali. Kecuali sedang diet mungkin makannya pakai puasa mengurangi makanan gitu, dia mungkin 2 kali gitu, tapi umumnya kan makan 3 kali. Nah kalau kita itu makan dari biasanya 3 kali menjadi 2 kali, teorinya kan kita bisa menghemat pengeluaran. Iya betul. Ya kan, kita bisa saving ini gitu. Jadi misalnya kalau makan 3 kali itu katakanlah misalnya Vini berapa biasanya kalau sekali makan itu? Sekali makan, udah ketawa nih jadinya. 50.000. 25.000. 25, oke, 25 ya. Ini kalau krunya berapa? 20.000 juga kadang-kadang. Ya, sama ya 25 ya, oke 25 misalnya. Terus kalau 3 kali berarti kan 75. Iya. Ya kan? Nah kalau 2 kali kan menjadi hanya 50. Kan begitu kan, teorinya kan begitu. Sehingga dalam bulan Ramadan ini teorinya kita bisa saving nih dari pengeluaran yang harusnya 75.000 menjadi hanya 50.000. Nah, tapi kenyataannya gimana? Lebih banyak sih ya Prof ya pengeluarannya. Tapi kenyataannya kan justru malah semakin banyak pengeluaran kan. Nah ini yang memang harus menjadi bagian dari evaluasi kita bersama gitu. Selama Ramadan ini harusnya kita memang bisa lebih berhemat secara pengeluaran gitu. Kita harus banyak saving gitu. Nah, tetapi memang kemudian kita juga harus caring. Caring itu dari kata-kata care yang artinya peduli. Nah, biasanya kalau di bulan Ramadan ini kan sering disebut sebagai bulan sedekah ya. Atau bulan berbagi. Ya, atau sering disebut dengan giving gitu kan, berbagi gitu kan. Memang di mana-mana orang berbagi dan sebagian besarnya itu kan dalam bentuk memberi makan ya, di mana-mana kan diberikan makanan. Ya, itu bagus ya, tetapi ya kadang-kadang makanan itu seringkali berlebihan dan kadang-kadang juga terbuang. Jadi kita memang harus, kalau memang ada membagi makanan itu mungkin kita aturlah dengan pendataan yang baik. Jadi misalnya di musola X gitu, di musola itu
yang biasa berbuka berapa, ya kan? Kemudian nanti dibagi, dibagi siapa memberikan dalam jumlah berapa. Jangan sampai nanti kemudian semuanya berbagi, ada hari tertentu mereka semuanya bersedekah di situ, tapi hari lain nanti kemudian kosong. Atau yang diberikan itu berlebihan karena tidak sesuai dengan jumlah. Memang ini sudah banyak ya diperbaiki manajemennya oleh sebagian takmir masjid, atau kemudian juga pengurus-pengurus musola gitu. Tetapi kan masih belum cukup menjadi sebuah gerakan ini. Bagaimana kita ini mulai berdakwah dengan berbasis data ya. Berdakwah berbasis data. Itu menurut saya penting gitu. Nah, kemudian yang kedua itu yang sering diberikan itu kan charity dalam bentuk santunan ya. Mengumpulkan anak yatim, kemudian diberikan ya uang gitu kan, berapa gitu. Yang seringkali itu tidak cukup sesuai dengan sasaran. Malah kadang-kadang Ramadan ini kan sering menjadi bulan di mana anak-anak dan kaum du'afa itu kadang-kadang malah tidak cukup waktu untuk mereka itu bisa beribadah, tidak cukup waktu untuk mereka itu bisa belajar, karena kadang-kadang sibuk untuk memenuhi undangan santunan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan. Gitu. Malah kadang-kadang ada gejala yang saya menyebutnya itu dengan du'afa entrepreneur gitu. Du'afa entrepreneur. Du'afa entrepreneur itu begini, ada orang-orang yang tidak mampu ya, kaum du'afa, kaum miskin yang dia memang perlu sedekah gitu, menjadi orang yang menerima sedekah gitu. Tapi ada orang yang dia itu perlu mau sedekah gitu, tapi tidak tahu harus kemana. Nah muncullah broker-broker ini, entrepreneur ini yang membawa anak-anak itu ke sana kemari gitu, sehingga mereka ini dibawa dari satu tempat ke tempat lain untuk menerima santunan dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu. Yang pada saat tertentu itu baik dalam pengertian orang bersedekah, tapi pada saat yang lainnya menurut saya itu juga tidak mendidik. Karena kemudian anak-anak ini, kaum du'afa ini kemudian seakan-akan menjadi orang yang dalam tanda petik ya, secara tidak langsung itu menjadi peminta-minta gitu. Menjadi peminta-minta kan, karena dia dibawa ke sana kemari untuk menerima sedekah. Menurut saya kan ada cara lain yang lebih baik untuk orang itu bersedekah ya. Dan ada pemberian lain yang juga lebih bermanfaat untuk bagaimana agar yang diberikan itu memang betul-betul sesuatu yang diperlukan dan punya nilai yang memberdayakan gitu. Dan tepat sasaran ya Prof ya. Sehingga seringkali banyak pemberian-pemberian itu yang saya menyebutnya pemberian yang bentuknya itu charity yang karikatif. Karikatif. Ya, karikatif itu ya dia seperti ya menonjol-nonjolkan begitulah, diberikan, kemudian karikatif nanti difoto seperti itu. Nah itu kan kadang-kadang juga dalam beberapa hal menurut saya juga bisa menjadi satu bentuk eksploitasi kaum du'afa. Iya. Jadi mereka ini sudah miskin, dieksploitasi gitu kan. Ya yang dia terima itu mungkin nggak seberapa, tapi karena eksposnya yang berlebih gitu, kadang-kadang itu menjadikan mereka ini seperti tereksploitasi gitu. Nah, karena itu memang menurut saya perlu dirubah yang begini-begini ini gitu. Sehingga memang kita harus berhemat, itu penting ya, saving. Tetapi nanti distribusinya itu adalah hal yang sifatnya bukan untuk charity yang karikatif, kecuali memang sangat mendesak ya, dalam situasi yang sangat mendesak seperti karena bencana, di mana mereka tidak punya makanan karena keadaan tertentu yang memang mereka ini tidak mungkin kalau dia tidak diberikan dalam bentuk makanan yang siap saji gitu. Nah misalnya orang tua yang nggak mungkin bisa masak, masa disuruh kasih beras ya kan, enggak kan, ya dikasih memang makanan yang siap saji ya, Prof, gitu. Iya karena itu ada saat tertentu di mana memang kita memberikan sesuatu dalam bentuk makanan atau sesuatu yang memang instan gitu. Tapi ada saat yang lainnya yang menurut saya harus menjadi sebuah gerakan bagaimana kita ini bisa merubah ya Ramadan ini menjadi bagian dari kita membangun gerakan sosial gitu. Atau mungkin bisa kita sebut Ramadan sebagai sebuah momentum melaksanakan gerakan sosial
dengan prinsip yang tadi saya sebut saving for caring itu. Nah, itu tuh seperti apa nih Prof? Ini perlu kita bahas lebih mendalam lagi ya pemirsa ya, termasuk juga bagaimana memberi agar juga menumbuhkan semangat untuk beribadah, semangat untuk belajar bagi si penerima ya Prof ya, bukan malah menumbuhkan mental meminta-minta seperti itu ya Prof ya. Nah, kita akan bahas kembali pemirsa setelah yang berikut ini, tetap bersama kami dalam Kolak Tadarus Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Kolak edisi khusus Tadarus Ramadan dengan tema Saving for Caring. Nah, Prof, jadi bagaimana nih Prof, agar kita ketika berbagi ini tepat sasaran seperti itu Prof? Ya, yang pertama memang kita harus memiliki data ya, data. Jadi misalnya kita tuh mau bersedekah, itu diberikan kemana sedekah itu. Karena sekarang juga sering kali terjadi misalnya ada kelompok tertentu yang karena dia punya akses, bisa punya banyak sekali bantuan gitu. Tapi yang tidak punya akses nggak pernah menerima. Atau nggak menerima ya. Ini kan saya kira perlu kita perbaiki manajemen dalam pengelolaan dan kemudian pembagian dari sedekah-sedekah kita itu. Nah, yang kedua, sekarang ini kan kita masih cenderung ketika bersedekah itu nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri, ya diberikan sendiri gitu kan, diserahkan, itu baik juga, tapi tidak punya impact jangka panjang. Itu masih tadi charity yang karitatif itu. Apalagi sampai ketika membagi itu diundang, konten Prof ya, dibagi itu, dibagi kupon, kemudian suruh datang ngambil, itu masih lumayan bagus karena berbasis kupon. Kadang-kadang kan nggak berbasis kupon gitu, kadang-kadang sampai berebutan, sampai ada yang ya misalnya dalam beberapa kasus sekian tahun yang lalu ya, mudah-mudahan nggak terulang, itu kan sampai ada yang meninggal dunia gitu. Kenapa tidak kemudian berbasis data itu diantar gitu, sehingga kita menghormati si penerima itu. Ya, jangan dieksploitasi, suruh datang, suruh ngantri, apalagi di terik matahari gitu kan. Itu kan menurut saya tidak manusiawi ya. Jadi kita bisalah dengan cara lebih baik berbasis data, alamatnya di mana, kita datangi, diberikan, itu kan bagus ya, sehingga tidak terjadi tadi penumpukan yang dapat banyak-banyak, yang enggak gitu. Nah, karena itu mungkin kita harus merubah ya, misalnya sedekah-sedekah kita ini mungkin lebih baik, bahkan menurut saya bukan mungkin lebih baik, akan lebih baik kalau kita serahkan ke lembaga-lembaga, misalnya ke Lazismu gitu kan, itu kan nanti lebih baik karena terdistribusi. Nah, yang ketiga itu pola dan mindset kita tentang bersedekah itu memang harus kita ubah gitu. Selama ini kan kita tadi ya bentuknya lebih banyak yang charity, yang itu bahan yang instan habis pakai. Saya sering menyebut dengan istilah cash and carry gitu, diberikan yang bentuk cash kemudian dibawa pulang gitu kan. Nah, anak-anak itu ketika dapat santunan itu dikemanakan uang itu? Apakah itu ditabung atau dia gunakan sesuatu yang konsumtif? Jangan-jangan malah ketika menerima banyak santunan itu dia gunakan membeli sesuatu yang justru tidak bermanfaat gitu kan. Sehingga kenapa tidak kemudian kita mencoba merubah ini gitu. Nah, karena itu bagaimana kalau misalnya tadi saving satu hari 25.000 ya? Ya kan? Iya, 25 kali 1 bulan berapa, Vini? 25, 750 kali 30 berapa? Ya, 750 Prof. Berapa? 750. Itu satu orang kan? Satu orang ya. Nah, kalau misalnya di situ ada lumayan 100 ya, orang Prof, berapa? Ya? Kalau 1000 orang berapa? Nah, bagaimana kalau kemudian ini dikelola, ya kan? Kemudian dijadikan sebagai dana, misalnya sebutlah misalnya menjadi dana pendidikan. Ya kan? Vini kan hanya nyumbang katakanlah ya dari saving itu 25.000 kali 30. Mungkin nanti Muhammadiyah tahun ini 29, itu genapkan 30 saja lah sampai Idul Fitrinya gitu. 750 kan? 750 itu kan nggak seberapa, ya kan? Itu berapa gajinya Vini itu? Berapa? Oke, kemudian tetapi kemudian kalau kali sekian orang, katakanlah tadi itu kali 1.000, ya kan? Kali 1.000, jadinya berapa? Kali 1.000 banyak lah pokoknya ya. 750 juta bisa bagaimana kemudian kalau itu dijadikan sebagai beasiswa, dijadikan sebagai beasiswa, sehingga anak-anak itu tidak kita berikan uang dalam bentuk cash, tapi kita berikan dia beasiswa,
Supaya apa? Supaya bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kan sebenarnya ajaran agama Islam. Sehingga karena itu paradigma kita mengenai memberi makan orang miskin ya, kita kan dianjurkan ya untuk memberi makan orang miskin itu jangan menghardik anak yatim ya, dan kemudian jangan menjadi orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, karena itu adalah orang mendustakan agama kan. Wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Nah, selama ini banyak yang memahami memberi makan itu diberi makanan, jadi siap saji itu. Menurut saya memberi makan itu bisa kita maknai dalam pengertian yang berbeda. Kita berikan dia tadi beasiswa, kita berikan dia kesempatan pendidikan ya, akses pendidikan. Yang dengan itu dia bisa mandiri, dia bisa punya pekerjaan, sehingga dia bisa makan dengan kemandiriannya itu. Nah, itu namanya caring gitu, namanya caring, jadi nggak karikatif gitu. Jadi itu dimensinya menurut saya ada 4 ya. Dimensi pertama, mindset kita harus berubah dulu nih. Memberi makan itu jangan dimaknai memberikan makanan siap saji, tetapi memberi mereka kemampuan sehingga dia bisa makan, kan begitu. Bisa mencari makan sendiri ya Pak. Ya, nah untuk itu maka kemudian ada orang bilang kan, oke, kalau begitu jangan kasih dia ikan ya, tapi kasih dia kail. Oke, kail itu kan bagian dari keterampilan, ya kan, memungkinkan dia untuk bisa mendapatkan ikan itu, keterampilan kan. Tetapi kan itu tidak cukup. Dia bisa mancing tapi nggak ada tempat mancing. Iya betul. Jadi harus disediakan, kemudian dia memang memiliki kemampuan bekerja, tapi harus ada dong lapangan pekerjaan, gitu kan. Lapangan pekerjaannya harus ada, kolamnya harus ada. Nah yang keempat kemudian harus dipastikan bahwa kolamnya itu ada ikannya. Ya suruh mancing nih, ya kan, disediakan kolam, kolamnya nggak diisi ikannya nggak bisa. Nah karena itu maka dalam beberapa hal caring itu di dalamnya termasuk adalah advokasi. Advokasi memberikan kepada mereka akses gitu. Sehingga kita perlu berubah dengan paradigma apa? Give them access, not cash. Gitu. Beri mereka itu akses, jangan hanya diberikan cash gitu. Karena ada orang yang dia memang punya keterampilan, punya kemampuan, tapi nggak ada akses pekerjaan karena ditutup, lapangan pekerjaannya tidak ada. Gitu. Karena itu maka kita juga harus berubah lagi. Don't give them change, give them chance, ya gitu. Jangan beri mereka itu uang receh, tapi berikan dia kesempatan, gitu. Beri dia kesempatan. Ini kan advokasi yang seperti ini itu. Karena memang orang itu menjadi miskin itu bisa jadi karena dia dimiskinkan oleh sistem. Jadi problem kita itu tidak hanya problem kemiskinan, tapi ada problem pemiskinan. Pemiskinan gitu. Ya, karena sistem yang ada di masyarakat. Iya, jadi orang itu menjadi miskin itu karena sistem, sehingga dia dimiskinkan oleh sistem. Nah karena itu maka don't give them change, jangan beri dia uang receh ya, tapi beri dia chance, kesempatan. Gitu. Karena itu maka menurut saya paradigma kita ini memang harus berubah. Gitu. Paradigma ini harus berubah. Dan puasa ini harus menjadi bagian dari gerakan sosial tadi. Gerakan sosial bagaimana agar kita ini hidup hemat ya, saving. Untuk kemudian kita bisa menolong ya, membantu mereka yang memerlukan uluran tangan kita. Baik, luar biasa. Nah, kita bisa memulainya itu dari mana tuh Prof? Tadi kan untuk saving for caring itu pertama dengan data ya Prof ya, data, terus kemudian menyalurkan ke lembaga yang tepat seperti Lazismu, kemudian juga jangan memberikan hanya ikannya tapi juga kailnya, memberikan pekerjaan, tempatnya, wadahnya, kolamnya, sistemnya, dan juga advokasinya gitu. Nah, ketika kita mau seperti ini kan sistem yang ada di masyarakat sudah berjalan kan, kita bisa memulai dari mana untuk bisa terjun ke dalamnya gitu. Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Prof ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Kolak Tadarus Ramadan. Kita lanjutkan kembali, Prof. Ini pembahasan yang sangat menarik sekali mengenai saving for caring. Nah, karena sistem yang ada di masyarakat ini kadang-kadang seorang yang punya banyak keterampilan, kecerdasan, tapi kadang dia tidak bisa berkembang ya karena tidak ada kesempatan, karena terkendala oleh sistem yang ada nih. Nah, lalu bagaimana Prof agar kita bisa memulainya, mungkin dalam artian merubah ya sistem tersebut? Ya, yang pertama tadi saya sampaikan ya, Vini, mindset kita harus berubah dulu. Mindsetnya ya. Kemudian yang kedua, kita ini memang harus memiliki habit untuk menjadi orang yang hemat. Hemat saving. Lagi ya Prof ya. Saving. Ya, misalnya ibu-ibu yang biasa belanja, kalau ada uang sisa, taruhlah di kaleng gitu kan, taruh di kaleng, simpen, nanti berapa saat tertentu baru dibuka. Jadi gitu jangan kan. remehkan uang receh ya Prof ya. Jangan remehkan uang receh ya betul. Itu saya ada sebuah ungkapan menarik ya, kalau saya bepergian ke luar negeri kadang-kadang itu naik pesawat tertentu, itu kan nanti menjelang landing, itu pramugari itu keliling itu untuk mengambil donasi sumbangan. Nah, sebelum landing itu, sebelum pramugarinya keliling itu nanti diputarkan video. Nah, bagaimana maskapai itu memberikan bantuan untuk membantu orang-orang miskin. Nah, misalnya diberikan bantuan untuk sanitasi, membantu membangun sumur ya, membangun sumur untuk mereka terutama daerah-daerah kekeringan gitu. Atau memberi mereka layanan kesehatan. Ya kan tidak semua orang punya akses kesehatan itu. Nah, itu nanti ada slogannya menarik, Vini. Slogannya itu apa? Your change can make a change gitu. Wow. Uang receh Anda itu bisa membuat banyak sekali perubahan. Tapi kuncinya apa? Dikoleksi, ya kan, dikoleksi. Jadi tadi banyak, saya contohkan ya, tadi kan, 25.000 kalau kali sekian orang itu jadi banyak kan gitu. Nah, ini kan kita sempat ya di sesi sebelumnya itu kan kita bahas the power of together itu di sini gitu. Kekuatan dari bersama-sama itu di situ. Nah, karena itu maka memang pola kita bersedekah ini harus kita rubah gitu. Dari nafsi-nafsi sendiri-sendiri menjadi sebuah gerakan yang terorganisasi gitu. Sehingga nanti bisa diplot ini. Misalnya nih Ramadan ini kita ingin katakanlah membantu sekolah. Ini gedungnya roboh gitu kan. Jadi ada target utamanya Prof. Nah, misalnya begitu kan. Oke, berapa yang diperlukan, berapa yang bisa kita himpun. Nah, itu kan bagus kan sehingga anak-anak itu bisa sekolah. Anak-anak itu tidak menerima langsung dalam bentuk cash. Tapi menerima dalam bentuk bantuan sekolah yang bagus. Itu kan bantu mereka juga gitu. Atau memberikan peralatan laboratorium, perpustakaan atau bentuk-bentuk lain, itu kan sebenarnya bentuk-bentuk dari bagaimana memberikan mereka itu bantuan yang lebih terhormat gitu daripada mereka harus membungkuk-bungkukkan dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita bersedekah itu harus menghormati si penerima. Jangan kita buat posisi mereka itu lebih rendah daripada kita. Kita nggak bisa bersedekah kalau nggak ada penerima sedekah. Iya kan? Kalau jadi semua orang kaya semua kita apalagi bisa tadi memberi. dieksploitasi kan. Karena kita dilarang untuk memberikan infak itu dengan mengikutinya dengan manau wala adza gitu kan. Mengikutinya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti yang menerima itu. Nah, nggak boleh gitu. Itu menjadi sia-sia amal kita itu. Nah, karena itu maka menurut saya berinfak itu adalah berinvestasi. Berinvestasi. Karena itu digambarkan berinfak itu di dalam Al-Quran itu seperti orang yang menanam satu biji. Biji itu tumbuh menjadi sebatang pohon. Pohon itu punya 7 tangkai, tiap tangkai ada 100 biji. Itu kan investasi sebenarnya. Sehingga yang kita berikan itu harus menjadi sesuatu yang tumbuh. Jangan langsung habis tapi harus tumbuh. Harus gitu. tumbuh ya Prof ya. Dan ketika dia menjadi sebatang pohon, pohon itu kan menghasilkan yang lebih banyak lagi. Ya, manfaatnya banyak kan. Ya, pohon itu kan bisa untuk membuat lingkungan menjadi lebih teduh, lebih indah ya. Kemudian buahnya bermanfaat itu. Jadi itu sebenarnya gambaran bahwa sedekah kita ini itu harus menjadi sebuah investasi jangka panjang. Yang berkesinambungan ya Prof. Berkesinambungan, jangan hanya habis gitu.
Karena itu ada yang dulu bercanda kan, diberi bantuan ya BLT ya, bantuan langsung tunai. Tetapi karena mindsetnya dirubah jadi bantuan langsung tewas gitu. Langsung tatas gitu, amblas gitu, langsung amblas karena apa? Konsumtif gitu kan. Nah, coba kalau kita berikan dalam bentuk-bentuk misalnya modal usaha. Nah, modal usaha itu penting ya. Karena dia harus dibangun mindsetnya dulu, Anda harus jadi orang yang mandiri. Mindsetnya kita bangun. Yadul ulya khairum min yadis sufla gitu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ayul kasbi atibu, ya pekerjaan apa yang paling baik menurut formula dari Nabi, amalur rajulu biatihi, orang yang bekerja dengan kemampuannya, enggak dari dia meminta-minta gitu. Itu kan orang harus dibangun dulu mindsetnya ini bahwa Anda bisa mandiri gitu. Tapi untuk bisa mandiri enggak cukup dia diberi modal, karena kalau enggak punya skill, nggak punya keterampilan, bisa modal madul modalnya itu, ya kan? Modalnya habis. Iya, artinya kan habis itu. Dan memang kadang-kadang begini, diberi modal untuk jualan bakso, tapi sekian orang diberi modal jualan bakso, ya nggak laku kan semua orang. Jadi saingannya banyak itu. Ya, Prof. Atau buka warung misalnya kan, buka warung ya, jualannya sama semuanya, jualan sayur semua, ya nggak bisa, hancur gitu. Nah, oleh karena itu harus diberikan mereka ini, selain keterampilan itu, juga diberikan dia bimbingan ini gimana nih caranya ini, didampingi gitu, didampingi. Kemudian yang berikutnya diberikan advokasi gitu. Apa supaya usaha dia itu bisa berjalan. Oke, dia bikin home industry. Tapi siapa yang menampung produksinya? Nah, itu kalau nggak ada advokasinya bisa nggak laku. Karena apa? Barang-barang yang dibuat oleh industri kecil itu seringkali kalah bersaing dengan yang dibuat oleh industri besar. Sehingga nggak laku produknya. Diberi dia keterampilan, dia diberi modal untuk industri ya misalnya ya, tetapi nggak ada akses menjualnya kemana, gitu. Atau bisa dijual, tetapi modelnya masih baru dibayar 3 bulan kemudian ya ambruk. Kan? Nah karena itu menurut saya memang harus ada advokasinya. Nah itu yang saya sebut dengan caring itu. Kita berikan dia pendampingan ya, advokasi, tetapi memang tadi sedekah-sedekah itu memang sebaiknya kita berubah ya dari memberi yang selalu cash and carry, yang memberi yang dalam bentuk-bentuk yang instan, yang kadang-kadang itu eksploitatif gitu, kita rubah ke arah memberi yang sifatnya investasi. Investasi itu enggak harus dari pemodal besar, tapi dari tadi kecil tapi berjamaah, berjamaah diimpun, dikelola sehingga menjadi sebuah kekuatan untuk membangun gerakan dan melakukan perubahan. Nah, kira-kira begitu, Vini. Baik, dan di situ juga ada jalinan ukhuwah ya, Prof ya, persaudaraan. Karena tidak hanya langsung tadi seperti cash and carry ketika menerima sudah pergi lupa gitu, tapi ketika diberi pembekalan, pembekalan, bimbingan, advokasi itu terus berinteraksi kan, sehingga terjalin juga ukhuwah dan silaturahim ya, Prof ya. Ya, baik, terima kasih Prof atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sedekah ataupun tadi memberikan bantuan dalam bentuk yang tepat ya Prof ya, sesuai sasaran, dan juga dengan sistem yang bisa kita ubah pelan-pelan dari hal yang kecil tadi, dari uang receh yang dikumpulkan pelan-pelan sehingga menjadi banyak, dan kita juga mulai bersedekah dalam bentuk berjamaah ya Prof ya, sehingga hasil yang dihasilkannya pun juga lebih besar dan lebih bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih. Ya, dan pemirsa juga terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini pemirsa. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda, dan izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun. Seperti biasa, ini pantunnya adalah burung pipit terbang tinggi, menari-nari di tengah awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Vini Oleni bersama Prof Mukti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Tadarus Ramadan Kolak edisi spesial hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.